teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Surasi Stock number 28. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Surasi Stock. Pada episode kali ini merupakan episode yang spesial. Kenapa? Karena hari ini aku kedatangan bintang tamu online. Hari ini aku kedatangan Om Agung, sosok yang sudah membantu aku dalam penyembuhan psoriasis aku ini kurang lebih beberapa tahun ke belakang. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja via online Zoom meeting karena kita juga berada di beda negara, beliau di Indonesia dan aku di Malaysia. Jadi yang penasaran jangan di skip video kita ya, nonton terus sampai habis. Hai Om. Hai. Video psoriasis ini bakal ada dua part. Yang part pertama ini tuh lebih tentang aku dan gimana kita bisa kenal awalnya dan segala macam. Nanti yang part 2-nya lebih tentang psoriasisnya. Oke, aku udah siapin beberapa pertanyaan. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan pertama. Om Agung bisa memperkenalkan diri dulu nih sebelumnya. Ya, saya kenal Audi dari maminya. Kebetulan kami teman kantor. Dan sebetulnya juga ya dalam hal ini memang banyak faktor kebetulan aja sama Audi kok. Kebetulan saya juga backgroundnya selama ini memang saya senang di bidang pengobatan, walaupun basic saya bukan dokter gitu, tapi saya dari kuliah sudah senang pengobatan. Jadi kebetulan kemarin ada curhat gitu dari maminya, terus saya cobalah, mana tahu karena prinsip saya kok ya penyakit itu semuanya pastinya bisa diobatin gitu ya, supaya selalu positif, intinya gitu. Awalnya gitu. Jadi kita kenal kira-kira 2014-an gitulah ya Om. Jadi kira-kira udah 6 sekitar 6-7 tahunan gitulah. Jadi aku dibantuin sama Om Agung ini udah sekitar 6-7 tahun ke belakang. Terus pertanyaan selanjutnya, metode apa yang Om Agung lakukan untuk selama penyembuhan aku ini? Kebetulan saya itu kebetulan ya dari dulu ya, dari sekolah itu sudah sering belajar, entah itu akupresur, entah itu refleksiologi, entah itu urut segala macam, sehingga nggak begitu saat belajar ilmu yang baru itu nggak begitu gagap lah gitu. Walaupun ini hal yang baru. Saat itu saya dikenalkan dengan dokter gitu ya, namanya Pak Yuhri, itu dokter tinggalnya di Medan. Kebetulan saya diajarin waktu itu masih fitobiofisis, kemudian diajarin sekaligus iridiologi, terus kemudian iridiologi itu jadi kita ngecek organ tubuh itu dari yang sekiranya itu ibaratnya itu kalau kita bangunan itu blueprintnya tubuh itu di mata, jadi ada iris mata itu ilmu itu. Terus kemudian kesininya ada kinesiologi itu muscle test ya, jadi pengetesannya ini yang menurut saya sangat membantu sekali saat ini gitu. Terus yang terakhir itu kan semuanya tadi itu sifatnya adalah pengecekan, jadi ngecek apa yang dibutuhkan gitu. Jadi ngecek sakitnya ada di mana gitu. Kemudian yang terakhir untuk penyelesaian, selain mungkin ada obat yang sifatnya herbal. Kenapa saya ngomong herbal? Karena obat dan kimia saya tidak punya rujukan yang bagus, bukannya nggak bagus ya. Artinya kimia itu juga tetap, namanya obat itu harus menyembuhkan. Tapi kalau rujukan kan memang kita nggak punya, jadi kita pakai herbal. Terus yang terakhir dengan metode bekam, atau ya bekam ya banyak orang tahunya kan dijamah gitu ya, bekam seperti itu. Yang Audi juga tahu lah, sebetulnya bisa dijelasin. Kurang lebih itu. Oke, jadi memang ada pembelajaran dulu ya Om ya. Jadi sebelum memang melakukan penyembuhan ini tuh memang sudah pernah belajar dulu sebelumnya. Ya, saya belajar dengan Dr. Muhammad Yuhri itu di tahun 2008 kalau nggak salah, 2008 saya belajar dan intens kita ketemu karena memang Pak Yuhri itu ada
waktu itu sering datang ke Jakarta gitu, kita sering ngobrol, gitu, kita pikiran segala macam, dan membimbing ya. Jadi memang saya bukan hanya langsung tahu, itu enggak semuanya belajar, ada dasarnya, dan kita pakai juga organ ya. Ada organ, jadi kita pakai memang kalau kebetulan yang di ini Audi itu kan apa namanya khususnya fungsi tubuh ya. Jadi kalau yang urusannya itu kalau urusan ada limpa, kemudian ada masalah fungsi hati, kemudian ada empedu juga, dan fungsi ginjal. Jadi itu sesuatu yang di dalam yang mesti harus kita perhatikan ya. Sehingga kalau itu fungsinya bisa normal, insya Allah semuanya akan baik. Berarti memang ada hubungan ya Om antara organ tubuh dengan psoriasis ini tuh memang berkesinambungan gitu ya? Iya, karena apapun yang keluar di dalam tubuh, jadi artinya kan psoriasis itu kan kulit ya, jadi kering segala macam. Tentunya tidak serta-merta itu prosesnya langsung seperti itu kan, enggak, itu prosesnya lama dan pelan. Jadi kalau apa namanya fungsi organ macam-macam ya, fungsi organ itu nggak sinkron, atau dalam hal ini kalau kita nyebutnya dulu itu nggak harmonis, nggak bagus. Itu kan fungsi itu kan dari organ, jadi dari kalau kita nyebutnya, kalau di fitobiofisis itu diukur tuh apa namanya panjang gelombangnya itu diukur, sekian nanunya itu diukur. Nah, itu yang nggak sinkron ya, sehingga berjalannya waktu karena fungsinya fungsi organ tadi itu yang saya sebutkan, misalkan entah limpa, entah seperti gitu ya, itu pelan-pelan efeknya ke tubuh gitu. Nah, itu yang apalagi nanti kalau ditambahin lagi, misalkan sifatnya kita makan obat atau mungkin makan sesuatu yang sifatnya seperti alergi gitu, ya kan lebih memicu. Ya kayak kurang lebih seperti itu ya kemarin. Oh, tapi Om Agung basicnya pernah dengar nggak atau pernah tahu nggak tentang psoriasis itu sendiri, atau baru lewat aku aja nih akhirnya tahu ada penyakit ini gitu? Karena kan sakit aku kan di Indonesia sendiri kan memang nggak banyak orang juga yang kena gitu. Nggak tahu. Oh, benar-benar nggak tahu berarti ya? Nggak tahu. Jadi waktu itu begitu itu ya, saya challenge-nya adalah ya, namanya orang, saya juga pengen selalu belajar ya. Ya saya pengen tahu lebih jauh apa sih sebetulnya yang berbeda. Kebetulan dengan kinesiologi itu kita bisa menentukan titik yang tepat ya, karena kalau kinesiologi itu kan energi tubuh yang kita akan cek gitu ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki pun bisa didiagnosa. Dan setelah itu ya sangat kami sarankan kalau mungkin diimbangin lagi dengan tes lab atau apa kalau diperlukan sih sangat bagus. Nah, itu tadi. Jadi kalau diukur entah itu kan macam-macam penyebabnya penyakit atau penyebabnya fungsi organ yang nggak bagus, itu kan macam-macam, itu yang kita cek satu-satu waktu itu audit. Yeah. Jadi nggak langsung pasti dari ini, nggak bisa, karena masing-masing orang. Nah ini menariknya, masing-masing orang walaupun sama-sama sakit psoriasis misalkan, walaupun limfanya misalkan sama-sama fungsinya nggak bagus katakanlah, tapi penyebabnya belum tentu sama antar orang. Nah itu yang dengan kinesiologi tadi itu kita cari sampai akar masalahnya ada di mana. Itu yang nanti ya tentunya kedepannya supaya dimaintain. Oke. Nah terus kalau gimana cara Om Agung mendiagnosa sakit aku? Jadi kan tadi kan Om Agung bilang di tag gitu ya. Itu caranya gimana? Saya banyak melakukan waktu itu. Pertama kan pernah kita ngecek waktu itu, Audi kita cek dengan iridiologi waktu itu kan, kita pernah cek iridiologi itu foto mata ya, foto iris itu hitamnya mata itu gampangnya itu. Terus saya konfirmasikan dengan kinesiologi, jadi kayak ibaratnya itu di tes ulang dengan kinesiologi. Jadi fungsi organ, kinesiologi itu tes beban ya, tes muscle test. Kalau mungkin mau lihat banyak lah, nanti Audi bisa cekkan di channel YouTube yang lain, itu kan ada seperti itu.
Jadi bisa dicek. Jadi kita bisa menentukan titik mana yang kira-kira akan bermasalah seperti itu. Iya. Tapi apakah kalau misalnya habis mendiagnosa gitu kan, apakah memang harus selalu dibekam? Kayak bekam tuh apakah menjadi salah satu pilihan atau memang nggak usah juga nggak apa-apa? Karena aku dapat beberapa pertanyaan setelah mereka dibekam itu kayak semakin parah yang keluar di tubuh mereka. Apakah itu memang akibat dari bekam itu atau gimana? Nah itu yang menarik itu saya ibaratkan gini, obat. Entah kita makan apapun juga gitu. Mau makan obat sifatnya obat yang kimia gitu, yang obat dokter ataupun obat yang herbal, itu bisa dinyatakan atau dikatakan bahwa itu namanya obat adalah punya kategorinya. Kalau saya ngecek itu kategorinya 2. Satu, obat itu memang terhadap tubuh itu tubuh kuat dan butuh. Artinya kalau misalkan saya minum entah apapun namanya ya, entah itu sifatnya herbal atau kimia, kalau tubuh saya butuh. Jadi itu akan menyembuhkan tubuh saya, gampangnya gitu aja kan, menyembuhkan apa yang saya derita, atau penyakit apa yang saya derita. Dan satu lagi, bukan hanya butuh tapi kuat. Artinya kuat itu tidak menimbulkan side effect di kita. Jadi percuma saja kalau saya misalkan minum vitamin atau minum obat, tubuh saya butuh, tapi ada efek lain, misalkan ginjalnya yang bermasalah, atau misalkan membuat saya tidak tidur, membuat saya jantungnya lebih berdetuk lebih kencang. Nah itu kan sebetulnya tubuh itu bisa menyembuhkan atau tubuh saya butuh, tapi ada efek sampingnya. Nah, itu bisa dikatakan bukan obat. Yang lebih cilaka lagi, kita minum obat atau minum apapun namanya gitu ya, kalau orang nyebutnya obat, tubuhnya sudah nggak butuh, jadi minum obat pun tidak ada efek apa-apa karena nggak butuh ya. Yang kedua, tubuhnya juga nggak kuat. Nah itu sama aja minum racun. Itu yang harus diketahui. Nah bagaimana mengetahuinya ya? Mengetahuinya kalau masing-masing untuk orang awam dengan cara ya diinget-inget. Banyak orang yang alergi segala macam itu kan, contoh gampangnya alergi, begitu minum sesuatu lah apa gitu. Pernah anak saya dulu tuh ya, anak saya itu alergi cukup serius, waktu itu minum paracetamol katakanlah. Begitu dia minum mukanya bengkak. Nah artinya apakah itu bisa disebut obat? Ya mungkin kalau untuk penurun panas benar dia turun panasnya, tapi efeknya mukanya bengkak, itu yang akhirnya ya saya nggak mau pakai obat yang tersebut gitu. Nah, yang yang tadi ditanyakan Audi, metodiknya seperti apa begitu ya? Metodiknya ya. Apakah kalau bekam tuh malah membuat parah gitu? Bekam itu kalau kita ngomong bekam itu kan sebetulnya ada beberapa titik bekam yang umum sifatnya. Jadi umum itu ya umum dilakukan seorang ahli bekam atau yang tabib bekam itu ada umum. Jadi ada yang ada 9 yang umum deh. Nah setelah itu ada beberapa titik itu yang sifatnya mesti kita cek dulu. Kalau kita ya, kenapa tadi itu kita pakai kinesiologi, jadi bukan asal sikat gitu enggak. Karena belum tentu tubuh itu kuat. Karena sifat bekam itu kan kalau kita melakukan pembekaman ya sedikit, ada panjang dikit ya Udi ya. Pembekaman itu kan kita sedot dulu, jadi kita tarik dulu. Itu tujuannya untuk, kalau bahasa dokter itu anestesi. Jadi akhirnya rada tebal itu, sehingga kita akan saat jarum pen kita tancepin gitu tidak terasa sakit, intinya itu. Baru kemudian kita tarik lagi. Konsepnya kan seperti itu. Nah, bekam itu sendiri sebetulnya ngambil darah kotor, atau mungkin bahasanya gampangnya itu sel mati. Sel mati itu kalau sel tubuh mati, itu dia akan dikeluarkan kira-kira di bawah kulit. Jadi di atas daging, di bawah kulit pertemuan itu. Nah, semakin lama mati, karena kan sel itu 40 hari sekali, 30 hari bisa mati. Dia akan ditumpuk di situ, semakin lama menumpuk, dia akan efek di bawahnya kayak kita kalau pakai gelang karet gitu. Kita pakai gelang karet mungkin dalam waktu
5 menit kita sudah tangan itu rasanya sudah kayak kesemutan gitu. Coba bayangkan pakai gelang karet selama sebulan gitu, udah mati rasa beneran. Itu. Iya. Nah, ibaratnya yang kita ambil itu adalah gelang karetnya yang tadi. Mungkin saat masih muda, olahraganya bagus, pikirannya juga terbuka gitu. Terbuka itu lepas gitu. Kotoran segala macam dia akan keluar pori-pori dengan baik. Jadi bagaimana untuk orang yang mungkin kurang untuk itu. Nah, itu yang bekam seperti itu. Audit. Tapi kan ada yang kayak bekamnya nggak ditusuk-tusuk itu kan, itu apakah sama hasilnya atau beda? Jadi bekamnya cuma kayak disedot aja kan, ada juga kan yang bekam kering, bekam basah gitu ya? Oh, kalau yang namanya bekam itu juga harus dikeluarkan darahnya. Karena aku sering banget lihat kayak di jalan-jalan gitu, orang kayak di rumah-rumah mereka buka praktek bekam kering, bekam basah itu. Apa memang mereka ahli di situ kah, atau memang mereka coba-coba, atau gimana menurut Om Agung? Ya semestinya ya kalau dia berani buka itu mestinya ya harus ahli. Dia udah ahli. Ahli. Mestinya ya, tapi ya masing-masing orang kan saya juga nggak ngerti gitu. Tapi kalau bekam kering artinya bekam tanpa dikeluarkan darahnya itu kan ya ibaratnya itu bukan bekam ya, mestinya. Oh. Jadi kalau orang Indonesia bilang itu biasanya itu kerokan gitu kan, merah kok sudah. Mungkin seperti itu kan, merah gosong sudah. Iya. Tapi kan intinya nggak di situ gitu. Oke. Nah tadi karena kalau yang tadi itu dikeluarkan, itu otomatis yang tadi itu yang di bawahnya yang dia neken saraf, neken pembuluh darah dia akan lancar semua, energinya akan bagus lagi. Oke, jadi metode penyembuhannya guys itu sering pakai bekam. Tetap yang awalnya itu kalau yang pakai tangan tuh namanya apa? Kayak dicek pakai tangan itu? Itu kinesiologi namanya. Oh, iya. Jadi apa namanya? Kayak pengecekan gitu ya bahasanya. Jadi nanti kayak dicek apa yang bermasalah tuh pakai tangan aja. Nanti kayak Om Agung ini yang bakal ngecekin pakai tangan aku. Terus nanti kayak langsung ketahuan gitu apa yang terjadi dalam tubuh ini. Keren banget kan? Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Om Agung ini kan salah satu pelopor dari Nivea Soft dan Habatus Sauda. Jadi aku udah sering banget mempromosikan nih Nivea Soft dan juga Habatus Sauda. Sebenarnya tahu dari mana sih Om dua produk ini? Kan maksudnya kayak macam Nivea aja dia banyak banget jenisnya. Tapi kenapa cuma bisa Nivea Soft? Dan juga kenapa harus Habatus Sauda? Ya itu tadi makanya segala sesuatu kalau saya rekomendasikan ke temen ya yang sakit itu saya cek dulu yang tadi saya ngeceknya bisa pakai kinesiologi tadi itu. Ya. Ya, yang saya tadi belajar dari Dr. Muhammad Jibri itu tadi. Saya akan cek dulu kira-kira Audi itu karena kan kulit psoriasis itu kan apa namanya sensitif ya. Jadi nggak asal saya tempel dikasih apapun produk macam-macam. Makanya saya bilang tadi itu obat itu produk macam-macam. Ibaratnya orang sakit yang si A dikasih obat A sembuh, belum tentu obat A itu dikasihkan si B sembuh. Nah ini yang perlu saya cek supaya sifatnya nggak coba-coba, karena kalau yang namanya psoriasis kita coba pakai salep ini, kalau langsung reaksi melepuh atau segala macam ya reaksinya berlebihan gitu kan bahaya. Nah itu saya cek ternyata dari beberapa bahan itu Nivea Soft itu bagus, itu cukup ya memang ke kulit itu cocok lah buat Audi. Jadi memang berbeda ya dengan Nivea yang lainnya. Beda karena saya juga cek dengan yang lain yang baunya lebih harum atau mungkin baunya lebih apa, ternyata juga nggak cocok gitu. Nggak cocok. Mungkin ya kalau Habat khusus Habat itu saya sarankan di sini jangan dicampur-campur karena kan banyak. Jadi harus banyak yang campuran. Ya, ada yang dicampur dengan madu. Betul, ada yang madu, ada yang dengan garlic, ada yang dengan propolis. Kita nggak tahu percampuran dua bahan ini efeknya apa gitu. Lebih baik yang still Habat aja, yang Habat murni. Itu memang untuk stamina tubuh, dan kebetulan itu juga kalau di ini kan ada hadisnya gitu ya, kalau di orang muslim kan itu untuk menjaga stamina tubuh itu bagus.
Tapi memang ini proses ya Om, Tujuh karena jam. kan memang herbal kan, jadi nggak bisa instan ya kan? Oh ya, ya sakit apapun nggak ada yang instan ya. Iya. Jadi kalau nggak karena yang namanya sakit itu bukan lewat langsung sakit, geblak itu pasti enggak. Lewat itu sakit itu pasti ada proses pelan-pelan, kemudian baru saat itu tumbang. Karena tubuh itu apalagi orang itu kan seringnya apa ya nggak sensitif atau deny lah katakanlah. Sebetulnya organ atau tubuh itu udah ngasih sinyal gitu rasanya itu enggak santai aja lah. Nah itu yang kayak gitu akhirnya numpuk ya repot ya, itu yang kita masalah. Oke, nah gitu guys, jadi seperti yang udah aku bilang, Nivea sama Habat yang aku selalu minum itu tuh proses, jadi emang nggak bisa instan kayak kalian pakai obat-obatan dari dokter atau gimana gitu. Pertanyaan terakhir buat sesi pertama ini, kan Om Agung pengobatan macam gini nih, ada nggak buka praktek atau berniat nggak misalnya buka praktek setelah pensiun gitu? Karena banyak juga yang tanya di mana pengobatannya, mau coba juga segala macam. Iya, saya sampai sekarang belum berpikir untuk buka praktek gitu ya. Karena memang dari kemarin itu pasien itu yang nggak tahu ya, saya nyebutnya bukan pasien ya, nyebutnya itu ya namanya pengen berkontribusi ya, pengen berkontribusi nyebutnya gitu. Jadi siapapun ya kita bisa bantu gitu ya. Jadi kalau pengen ada teman yang buka praktek seperti itu, ada kayak yang tadi yang ngajarin saya ya, Pak Yuri tadi itu, Pak Dokter Yuri itu, kalau dia memang buka praktek. Kalau saya tidak dalam rangka itu, belum kepikir ya, belum kepikiran ya untuk buka praktek. Jadi guys, kalian bisa cari. Kayaknya Soalnya kan ya Om, maksudnya yang buka praktek untuk kayak gini banyak ya di Jakarta sendiri atau di Indonesia tuh banyak. Saya nggak begitu, karena kalau dengan metode kinesiologi itu saya juga nggak tahu banyak ya. Artinya kalau jadi kan nggak kayak dokter punya lisensi ini sudah gampang. Yeah. Sebetulnya juga ada lisensi, tapi semuanya kan bukan langsung bisa gitu kan. Semuanya pakai riset. Ya. Tadi balik lagi yang tadi yang namanya wah ngecek langsung bisa, enggak, semuanya pakai riset. Jadi bukan terus serta merta cepat itu enggak. Semuanya juga proses juga. Oke, kita udah selesai guys di part 1 Q&A, tanya jawab nih, sharing-sharing sama Om Agung. Habis ini kita bakal lanjut lagi ke sesi yang kedua. Kalian bisa, terima kasih banyak yang udah nonton untuk episode yang pertama ini. Dan kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Bye-bye!